Gimana kabarmu malam ini? Kalau kamu lagi dengerin ini sambil rebahan, sambil nyender di pojokan kamar, atau bahkan sambil nahan air mata yang udah dari tadi mau jatuh, nggak apa-apa, kamu aman di sini. Anggap aja episode ini bukan sekadar audio, tapi kayak temen ngobrol yang nemenin kamu sebelum tidur. Nggak perlu jaim, nggak perlu kuat-kuatan. Di sini kamu boleh jadi dirimu yang paling jujur, paling rapuh, dan paling manusia. Sebelum kita mulai jauh-jauh, aku pengen kasih satu kalimat penting. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Aku nggak tahu seberapa rumit hidupmu sekarang, seberapa dalam luka yang kamu simpan, atau seberapa keras kamu pura-pura baik-baik aja di depan orang-orang. Tapi kamu sampai di sini. Dan itu cukup buat bilang bahwa kamu hebat. Nggak harus sempurna. Cukup bertahan. Dan kalaupun hari ini kamu cuma bisa bangun dari tempat tidur dan duduk diam, itu juga bentuk perjuangan. Jangan anggap remeh langkah kecilmu hari ini, karena mungkin itu adalah satu-satunya kekuatan yang kamu punya sekarang. Tapi justru itu yang bikin kamu luar biasa. Kamu tetap mencoba, kamu tetap hidup, kamu tetap hadir, meskipun dunia rasanya berat banget buat kamu hari ini. Kadang kita tuh sibuk banget pengen jadi versi terbaik diri sendiri. Pengen sukses di umur muda, pengen nyenengin semua orang, pengen jadi orang yang bisa dibanggain. Tapi lupa satu hal, kita juga butuh istirahat. Kita juga butuh tempat buat berhenti sejenak, bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Kita butuh jeda, ruang kosong, di antara hiruk-pikuk rutinitas, buat sekadar mengingat siapa diri kita tanpa semua beban peran. Kita bukan mesin yang bisa terus bergerak tanpa henti. Kita punya batas, dan menerima batas itu bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian. Berani jujur bahwa kita juga perlu pulih, bahwa kita juga boleh berhenti sejenak, menenangkan hati, dan menata ulang langkah-langkah kecil kita. Aku pernah ada di titik itu. Titik di mana semuanya kayak saling bertabrakan. Antara tuntutan kuliah, kerja, keluarga, dan perasaan sendiri yang entah kenapa makin hari makin berat. Rasanya kayak kepala ini penuh terus. Kayak kamar sempit yang nggak ada jendela. Pengap, nggak tahu harus mulai dari mana, tapi juga nggak bisa berhenti. Rasanya kayak semua arah udah dicoba, tapi ujung-ujungnya mentok. Kayak kamu udah lari sekencang-kencangnya tapi tetap di tempat. Lelahnya bukan cuma di badan tapi juga di hati. Ada bagian dalam diri yang kayaknya pelan-pelan mulai kehilangan cahaya. Tapi kamu tetap pura-pura terang di depan orang lain. Dan itu menyakitkan. Tapi kamu tetap jalan, meskipun tertatih. Dan aku tahu, itu nggak gampang. Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu? Ngerasa kayak semua orang lagi lari, dan kamu stuck di tempat, ngelihat teman-teman udah dapat kerja, udah lulus, udah menikah, udah punya kehidupan yang kamu impikan. Mereka upload pencapaian di Instagram, story mereka dipenuhi tawa dan perayaan, dan kamu cuma bisa scroll sambil ngerasa makin kecil. Dan kamu masih di sini, masih berjuang, masih bingung, masih ngeraba-raba arah hidup. Kadang kamu bertanya dalam hati, apa aku terlalu lambat? Apa aku kurang keras berusaha? Tapi sebenarnya kamu nggak lambat. Kamu cuma punya jalur yang beda. Jalur yang mungkin lebih sunyi, lebih panjang, tapi bukan berarti salah. Kamu tetap bergerak meskipun perlahan. Dan itu tetap kemajuan. Aku tahu nih, kamu mungkin nggak cerita ke siapa-siapa. Mungkin kamu takut dikira lemah, takut dikira manja, takut dibilang terlalu sensitif atau drama. Tapi kamu tahu nggak? Nggak ada yang salah dengan merasakan semua itu. Karena perasaanmu valid. Luka yang kamu simpan diam-diam itu nyata. Dan kamu nggak perlu alasan besar untuk merasa capek atau hancur. Terkadang, cukup satu kalimat tajam dari orang terdekat, cukup satu hari yang terlalu padat, itu udah bisa bikin kita runtuh. Tapi aku di sini, dan kamu boleh cerita. Kamu boleh bilang kamu lelah. Kamu boleh bilang kamu sedih. Bahkan kalau kamu cuma mau diem dan dengerin suara ini tanpa ngerespon apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Aku nggak ngerti. Dan aku tetap di sini nemenin kamu sampai kamu siap ngomong atau sekadar bernapas lebih lega. Dan kamu tahu, beberapa malam lalu aku nangis. Bukan karena kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil yang numpuk. Deadline yang nggak selesai, kabar keluarga yang bikin khawatir, komentar kecil yang nyelekit, dan rasa bersalah ke diri sendiri karena merasa belum cukup berusaha.
Kayak semuanya datang barengan, numpuk di kepala dan hati, sampai rasanya sesak banget. Aku ngerasa gagal, ngerasa nggak becus. Tapi waktu itu, satu hal yang nyelamatin aku adalah, ada seseorang yang bilang, "Kamu udah cukup kok, jangan terlalu jahat sama diri sendiri." Kalimat itu nggak panjang, tapi waktu dia ucapin itu, rasanya kayak dunia berhenti sebentar. Kayak ada pelukan tak terlihat yang bilang, "Tenang, kamu nggak sendirian." Dan itu cukup buat bikin aku narik napas lebih panjang malam itu, cukup buat bikin aku percaya lagi sama diriku sendiri, meski cuma sedikit. Setelah momen itu, aku sadar kalimat itu sederhana, tapi kena banget. Karena seringkali kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, padahal kita cuma manusia. Kita lupa bahwa gagal juga bagian dari proses. Bahwa istirahat bukan berarti menyerah. Bahwa mundur sebentar bukan berarti kalah. Dan bahwa nggak semua orang bisa mengerti beratnya beban yang kita pikul sendirian. Kadang kita berharap ada yang datang lalu bilang, "Tenang, kamu nggak apa-apa." Tapi nyatanya, seringkali kita harus jadi orang itu buat diri sendiri. Kita harus jadi pelukan untuk diri kita yang gemetar. Kita harus jadi suara tenang buat kepala kita yang bising, dan itu bukan hal mudah. Tapi kamu melakukannya, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan itu luar biasa. Aku pengen kamu dengar ini baik-baik. Kamu berhak merasa sedih. Kamu berhak kecewa. Kamu berhak istirahat. Nggak perlu nunggu semua masalah selesai dulu, baru kamu kasih waktu buat diri sendiri. Justru ketika kamu lagi capek, itu sinyal dari tubuh dan hatimu buat berhenti sejenak. Kamu nggak perlu jadi produktif setiap saat. Kamu nggak harus terlihat bahagia di depan semua orang. Kadang diam, nangis, dan memeluk diri sendiri adalah bentuk paling tulus dari kekuatan. Dan nggak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan. Bertahan itu juga bentuk keberanian. Jangan tunggu sampai kamu hancur, baru kamu sayangin dirimu. Mulailah dari sekarang, walaupun pelan. Kamu pantas dipulihkan, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan sekarang malam ini aku pengen kita sama-sama duduk di ruang kecil imajinasi. Kamu dengan segala luka dan lelahnya. Aku dengan suara yang semoga cukup hangat untuk nemenin kamu. Kita ngobrol bukan untuk cari solusi, tapi untuk saling menemani. Nah, kadang yang kita butuhin cuman itu kan, teman, bukan jawaban. Bukan saran panjang yang bikin makin bingung, bukan juga motivasi yang kadang terdengar kosong, tapi kehadiran. Sebuah suara yang bilang, "Aku di sini, kamu nggak sendiri." Karena kadang hanya dengan tahu bahwa ada yang mau dengerin tanpa menghakimi, dunia jadi terasa sedikit lebih ringan. Kalau kamu lagi di fase ngerasa semua orang ninggalin kamu, aku pengen bilang bahwa kamu nggak sendiri. Mungkin orang-orang terdekatmu nggak tahu kamu sedang berjuang sekeras ini. Mungkin mereka nggak ngerti. Dan lebih menyakitkan lagi, saat mereka justru menyalahkanmu atas rasa sedih, yang kamu sendiri pun nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi di ruang ini, di episode ini aku tahu. Aku tahu kamu udah berusaha sebisa mungkin buat tetap kuat, buat tetap bangun pagi meskipun hati rasanya berat banget. Aku tahu kamu tetap tersenyum meski sebenarnya kamu ingin menangis. Aku tahu kamu tetap hadir di tengah orang-orang meski sebenarnya kamu ingin sendiri. Dan aku bangga sama kamu karena bertahan di saat ingin menyerah itu bukan hal kecil, itu kekuatan yang luar biasa. Nggak cuman itu, aku juga tahu ada malam-malam di mana kamu ngerasa kosong. Buka media sosial, scroll hidup orang lain, lalu tiba-tiba ngerasa kecil banget. Ngerasa hidupmu nggak sebagus mereka. Ngerasa gagal, kayak kamu lagi lari di tempat, sementara mereka terus melesat maju. Tapi nggak ada yang tahu kan, berapa banyak air mata yang kamu tahan di balik layar. Berapa banyak malam kamu habiskan buat mikir, kenapa hidupku nggak seperti itu? Padahal kita semua punya waktunya masing-masing. Kayak bunga, nggak semua mekar di musim yang sama. Dan waktu kamu akan datang. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap tumbuh. Walau pelan, kamu tetap hidup. Dan itu layak disyukuri. Kamu nggak ketinggalan. Kamu cuma lagi nunggu waktumu sendiri. Dan waktu itu pasti datang. Ya, tapi selama nunggu, tolong jangan sakiti diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Jangan bilang kamu nggak berguna. Jangan bilang kamu nggak ada artinya. Ya. Karena keberadaanmu penting. Karena hidupmu bermakna.
karena masih ada hal-hal indah yang belum kamu lihat. Masih ada pagi yang tenang yang belum kamu hirup, senyum orang asing yang belum kamu temui, pelukan hangat yang belum kamu rasakan, dan percakapan kecil yang bisa bikin kamu tersenyum. Dunia ini belum selesai menunjukkan keajaiban-keajaibannya padamu. Dan kamu masih layak untuk mengalami semuanya. Kalau kamu ngerasa hidup ini nggak adil, ya, memang kadang hidup nggak adil. Tapi itu bukan berarti kamu harus menyerah. Itu juga bukan berarti kamu sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang merasa sesak. Tapi kita bisa saling menemani. Bahkan, cuman dengan suara ini, aku harap kamu ngerasa ada seseorang yang mengerti. Dan kalau malam ini kamu pengen nangis, nangis aja. Jangan ditahan. Kadang air mata adalah cara tubuh kita untuk bilang, aku udah terlalu capek, tolong bantu aku. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda bahwa kamu sedang jujur pada dirimu sendiri. Dan kejujuran semacam itu butuh keberanian. Nggak semua orang sanggup menatap luka mereka dan berkata, aku butuh istirahat. Jadi kalau malam ini kamu hanya bisa menangis, biarkan aja. Itu juga bentuk penyembuhan. Dan kalau kamu nggak tahu harus minta tolong ke siapa, minta tolong aja ke Tuhan. Bahkan dalam diam pun, dia dengar. Bahkan dalam patah yang tak terucap, dia tahu. Dan di antara tangismu, mungkin dia sedang memelukmu perlahan. Dengan cara yang enggak selalu kamu sadari sekarang, tapi akan kamu pahami nanti. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu nggak harus kuat terus. Nggak harus senyum terus, nggak harus pura-pura bahagia. Kalau kamu lagi pengen diam aja, ya diam aja. Kalau kamu pengen nulis di buku harian atau rekam suara kayak ini, lakuin aja, karena dengan begitu, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Ada satu hal lagi yang aku pengen bilang. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak punya hidup yang ringan. Kamu berhak mencintai diri sendiri. Dan kalau ada orang yang bikin kamu ngerasa sebaliknya, mungkin sekarang saatnya kamu kasih jarak. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu butuh ruang. Dan sekarang, mari kita tarik napas bareng. Tarik dalam-dalam, tahan sebentar, lalu lepas pelan-pelan, rasain napasmu. Rasain bahwa kamu masih hidup. Dan itu artinya masih ada harapan. Masih ada hari esok. Masih ada kemungkinan-kemungkinan baru. Mungkin kamu belum tahu harus ngapain. Mungkin kamu masih nyari arah. Tapi percaya deh, semua orang pernah di fase itu. Bahkan orang-orang yang kamu kagumi, mereka juga pernah bingung, pernah gagal, pernah merasa sendiri. Tapi mereka tetap jalan. Dan kamu juga bisa. Pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Kamu nggak harus sampai duluan. Kamu cuma perlu sampai dengan selamat. Dan kamu akan sampai. Percaya ya. Terima kasih udah dengerin sampai sejauh ini. Terima kasih udah buka ruang di hatimu buat suara ini masuk. Aku harap meskipun sebentar, kamu bisa merasa ditemani. Kamu bisa merasa dimengerti. Dan kamu bisa istirahat dengan lebih tenang malam ini. Kalau kamu pengen cerita, kolom komentar selalu terbuka. Kalau kamu cuma pengen dengerin, itu juga nggak apa-apa. Dan kalau kamu pengen lanjut, masih banyak episode lain yang siap nemenin kamu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik ya, kamu penting, kamu dicintai, kamu berharga. Selamat tidur, semoga mimpimu malam ini indah, dan semoga esok pagi kamu bangun dengan hati yang lebih ringan.